Bapak Ibu bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini satu lagi. Apa yang bukan kelahiran baru yang Bapak Ibu dan saya perlu renungkan bersama-sama. Kemarin kita sudah belajar. Bahkan apresiasi yang begitu tinggi dari Nikodemus itu bukanlah menunjukkan bahwa dia telah mengalami kelahiran baru. Jadi seseorang bisa saja memberi apresiasi yang begitu tinggi terhadap Tuhan Yesus dan ajarannya, khotbah-khotbahnya seperti Mahatma Gandhi, tapi mereka tidak pernah mengalami kelahiran baru. Yang keempat, Bapak Ibu, apa itu yang bukan kelahiran baru? Orang yang memberi pengakuan tentang siapa Kristus. Perhatikan Nikodemus ini, ayat yang kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kemarin, firman Allah berkata demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin membacakan ayat itu kembali. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga dan yang kedua, Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Perhatikan pengakuan Nikodemus. Pertama, dia mengakui Kristus seorang guru, tapi tidak sembarang guru. Kemarin kita sudah belajar. Dia guru diutus oleh Allah. Kristus adalah utusan Allah yang kemudian menjadi guru. Tapi bukan hanya itu. Perkataan-perkataan Kristus diteguhkan dengan mujizat-mujizat yang Nikodemus mengakui hanya dapat dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh disertai Allah. Jadi Nikodemus berkata, tidak seorang pun bisa melakukan tanda-tanda seperti yang dilakukan Tuhan Yesus jika orang tersebut tidak diutus oleh Allah. Sebuah pengakuan yang luar biasa. Ingat baik-baik siapa itu Nikodemus, Bapak Ibu. Rela datang malam-malam supaya tidak dilihat oleh orang Farisi, ahli Taurat, oleh orang Yahudi. Dia sengaja datang secara senyap di malam hari untuk bertemu dengan Kristus, memberi apresiasi, dan mengakui siapa Kristus. Tetapi pengakuan Nikodemus bahwa Kristus adalah guru yang diutus Allah, yang melakukan mujizat, kalau tidak disertai Allah tidak akan bisa melakukan mujizat seperti itu. Pengakuan itu tidaklah cukup. Sampai Nikodemus harus mengakui Yesus adalah Tuhan, Yehova, Yahweh di dalam perjanjian lama. Kelihatannya Nikodemus tidak sampai kepada titik itu. Dia hanya sampai kepada apresiasi yang tinggi. Dia hanya sampai kepada pengakuan yang luar biasa tentang Kristus, guru yang hebat, guru yang diutus Allah. Tapi tidak sampai kepada kesimpulan akhir bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, Yehova dalam perjanjian lama. Jadi apa pelajarannya untuk Bapak, Ibu, dan saya? Tidak peduli pengakuan seperti apapun seseorang tentang Tuhan Yesus. Jika mereka memang mengakui Yesus sebagai orang yang hebat, orang yang suci, guru yang agung, utusan Allah yang luar biasa, nabi yang terbesar, apapun pengakuan seseorang, jika tidak sampai kepada pengakuan yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, maka orang tersebut tidak pernah mengalami kelahiran baru. Bapak Ibu, apakah yang engkau akui tentang Kristus? Atau siapakah Kristus bagimu? Apakah engkau hanya mengakui dia sebagai seorang nabi? Apakah engkau hanya mengakui dia sebagai seorang yang suci? Apakah engkau hanya mengakui dia sebagai seorang yang hebat, pembuat tanda-tanda yang ajaib? Jika Bapak Ibu belum mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Bapak Ibu tidak pernah dilahirkan baru sesungguhnya. Karena itu berarti Bapak Ibu tidak pernah mengalami keselamatan yang sejati. Mari kita merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Sambil Bapak Ibu beraktivitas, renungkanlah firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.